Kowe iki dibalik nantang aku piye? Enggak, Mbah, dilanjut aja, Mbah. Saya tak ngerokok, Mbah. Sesuai kowe emosi karo sampean. Ya jangan emosi lah, Mbah. Saya tak ngerokok dulu, Mbah. Kowe dibalik mau ngeramal ngopo ngono. Mana, Mbah? Itu orang ngerti. Enggak, Mbah. Wes ayo, saya kencang. Loh, Tak marmu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Karno, seorang dukun santet yang juga ahli pesugihan. Dukun Karno dikenal memiliki ilmu santet yang sangat hebat dan mematikan. Selain itu, dia juga sering menyesatkan banyak orang dengan ilmu pesugihannya. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan sang dukun dan mencabut ilmunya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun dalam menjalankan misinya kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Nuwun. Mbah Karno. Mbah Karno. Karno. Iya, Mbah Karno. Nuwun Mbah Karno, sugeng dalu. Niki kula Indra. Kula anu, Mbah, badhe nyuwun tulung. Oh, Ngono iki lho apa itu? mana, Mbah? Apa itu? Ini. Kamera. Ini kamera, Mbah. Oh, ini niralno aku apa piye? Enggak, Mbah. Ini saya untuk kenang-kenangan, Mbah. Saya pengen minta tolong sama Mbah. Ora tepak iki. Ora usah kamera jan. Tapi buat kenang-kenangan kan saya pengen perlu, Mbah. Saya pengen minta pesugihan, saya biar kaya. Nanti kalau saya kaya, saya kan bisa ingat sama Mbah kalau lihat videonya, Mbah. Tapi aja mbok sebarno. Enggak, Mbah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menghentikan Mbah Karno, seorang dukun santet sakti yang juga ahli ilmu pesugihan. Informasi itu mengatakan bahwa Mbah Karno dikenal memiliki ilmu santet yang sangat mematikan. Konon orang yang terkena ilmu santetnya bisa langsung mati saat itu juga. Tergantung permintaan dari pasien dan bayarannya. Selain itu, dia juga dikenal gudangnya ilmu pesugihan. Mulai pesugihan tuyul, babi ngepet, atau bahkan pesugihan Nyi Blorong, dia bisa membantu para pasiennya. Dan setiap ilmu pesugihan memiliki ritual dan pantangan yang berbeda-beda. Telah sangat banyak orang yang telah mati dari ilmu santet dukun Karno. Juga banyak pula orang-orang yang tersesat dari ilmu pesugihan memuja iblis yang diajarkannya. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk mencoba menyadarkan sang dukun Karno itu. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Indra, dan tujuannya datang adalah untuk berpura-pura untuk minta tolong melakukan kirim santet, juga ingin mendapatkan ilmu pesugihan. Dan mengetahui Gus Nur Samsun yang datang membawa kamera. Awalnya sang dukun merasa tidak suka. Namun setelah Gus Nur Samsun menyampaikan beberapa alasan, sang dukun pun menerima dan tidak merasa curiga. Bahkan, dukun Karno dengan senang hati untuk memenuhi permintaan dari Gus Nur Samsun itu. Namun sang dukun juga memberikan sejumlah syarat kepada Gus Nur Samsun, yaitu untuk melakukan kirim santet hingga mati, dia meminta uang mahar sejumlah 30 juta rupiah.
Dan untuk pesugihan Nyi Blorong, dia meminta Gus Nur Samsun untuk membawa sebungkus bunga, dan kemudian mandi di sebuah sungai muara yang tidak jauh dari rumahnya. Dan dimintai syarat oleh sang dukun yang demikian itu. Gus Nur Samsun pun menerima begitu saja. Gus Nur Samsun ingin menghabisi sang dukun dengan caranya. Dia kemudian meminta izin keluar rumah untuk berpura-pura mengambil uang di ATM. Juga berpura-pura mencari bunga, dan mandi di sungai muara yang tidak jauh dari rumahnya. Dan setelah keluar beberapa waktu untuk mematangkan rencananya, Gus Nur Samsun pun segera kembali ke rumah sang dukun. Dan kali ini, Gus Nur Samsun akan menyelesaikan sang dukun dengan rencananya tersebut. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun untuk menghentikan sang dukun santet raja pesugihan itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Dingin banget Mbah ternyata Mbah. Bukan ritual mandi. Itu sebagian ritual. Oh, mandi itu ritual. Itu sebagian ritual. Oh, lagi itu tuh. Sampai ritual yang ini. Oh, tadi sampai ritual di sini. Iya. Oh, Mari ritual kok ramah-ramah lihat seperti lo juga. saya itu awalnya dingin Mbah. Giliran sudah di dalam air itu anget. Ketemu kok sampai. Ketemu kok. Ketemu air Mbah, orang di sungai. Orang apa kok? Apa masnya pocong gitu. Iya, sejenis kayak hewan-hewan atau binatang. Hewan-hewan. Tadi ketemu apa itu? Ular ya? Ketemu ular Mbah. Cuman aneh. Ularnya Mbah. Aneh bagaimana? Ularnya itu warnanya merah ya? Iya, ya. Merah itu kayak berantem gini-gini Mbah. Gitu. Itu berantem Mbah. Kayak tadi tuh saya sempat mau misah Mbah. Takut aku Mbah. Gitu. Ya, berarti boleh kamu direstui sama Nikolong. Apa Mbah? Sudah direstui sama Nikolong. Saya sudah direstui. Kok kayak mau nikah ya direstui ya? Ya karena dia yang memberi kekayaan. Oh, dia yang memberikan kekayaan. Terus kenapa itu ularnya itu bisa berantem-berantem itu? Ya wis, gak usah tanya sampai ke situ. Itu sudah. Yang penting kamu ketemu sudah cukup. Itu berantem ya Mbah ularnya? Ular kawin. Oh, berantem. oh kawin. Ya. Nanti kamu juga mengalami seperti itu. Saya nanti juga seperti itu ngalamin kawin juga. Kawin sama ular. Kawin sama kentung beda Mbah? Ya, sama aja. Oh, sama. Sama. Iya. Iya, terus iya kelanjutannya. Ya, itu Mbah. Kan aku sudah ritual ke sungai Mbah. Nah, ini kok banyak beras ya Mbah di sini Mbah. Beras kuning ini Mbah. Mau sajinya sini utang. Oh, kutah itu apa Mbah? Tumpah. Oh, tumpah. Tumpah sehahe. Yumus. Suwi-suwi awak menggahanya. Saya suka nonton Sule Mbah. Itu kayak gitu. Anu Mbah. Apa? Itu kan saya tadi sudah ritual mandi dah. Nah, terus ada ritual lagi nggak Mbah? Untuk Saya keperluanmu selanjutnya yo. ya itu pesugihan itu tadi Mbah. Sudah. Itu saja. Iki engko takir mulai. Taruh di depan pintu rumah. Akhir gue mulai. Depan, Mulai itu apa sih? satu di Mulai. belakang. Mulai. Mulai. Ya. Enggak boleh pintu depan belakang. Gimana Mbah? Tadi Mbah ulangi Mbah. Satu taruh di pintu depan, satu pintu belakang. Tidak boleh dibuka selama 7 hari 7 malam. Apanya nggak boleh dibuka Mbah? Rumahmu. Oh, rumahnya nggak boleh dibuka 7 hari 7 malam. Setelah itu Ini taruh di kamar, di kamar, di depan pintu rumah. pintu belakang. Ini pintu belakang. Oke. 7 hari 7 malam rumahmu nggak boleh dibuka. Tapi pintu belakang saya itu toilet Mbah. Taruh di depan pintu kamar. Oh, taruh di depan pintu kamar. Kamar khusus. Kamar khusus. Ya. Oh, Tidak boleh istrimu, anakmu atau siapapun masuk di situ. begitu Mbah. Ya. Berarti rumah harus mending dikosongkan ya Mbah. Ya ora, itu khusus ono kamar khusus bu dirimu. Oh, berarti kita buatin kamar khusus. Ya. Oh, Tapi kalau rumah itu mau dikosongkan juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Untuk menjaga jangan sampai Dibuka. buka istrimu ya macam-macam ya bisa meninggal. Gitu ya Mbah, serem. Iya. Itu sudah resikonya. Ini saya ambil ya Mbah. Tunggu. Ini untuk pintu depan. Di pintu yang kamar khusus. Ini di pintu kamar khusus. Ini kecuali saya nggak boleh ada yang megang Mbah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini ada apanya ini? Tembakau. Ini tembakau ya Mbah. Tembakau itu lambangnya Oh, ini kantil. kantil. Ini ada. Untuk Ini apa Mbah? Untuk bawang merah. Oh, bawang merah. Ini ada telur. Ini ada bunga. Oke.
Kok ada tembakonya memang Nyi Blorong rokok, Mbah? Ya ora. Enggak. Itu para leluhur tengah Jawa kabeh kan biyen itu rata-rata enggak. Oh, leluhur tanah Jawa itu mbako. Oh iya. Indonesia Timur sana itu sirih sama pinang. Kalau di Timur Tengah, Ya. sirih sama pinang. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai leluhur masing-masing dengan kebudayaannya. Oh, menyesuaikan kebudayaannya Ya. dan kebiasaannya ya, Mbah. Iya. Kalau orang Indonesia kan kebiasaannya kan ngerokok, Mbah. Ya tergantung. Berarti Ono sing nginang, ono sing ngerokok. Oh, berarti ini nanti buat nginang Nyi Blorong. Ya bukan. Oh, bukan. Cuma macam-macam. Itu malah karo-karoan. Enggak usah bicara yang aneh-aneh. Oh, nggak boleh. Ya. Nggak boleh bicara yang aneh-aneh. Bekti. Indra. Nanti bekti nggak boleh pegang ini loh ya. Ya. Kalau kamu pegang ini nanti jadi tumbal ya, Mbah. Pokoknya ada resikonya. Oh, ada resikonya. Ya ini saya pegang, Mbah. Oh iya, Mbah, saya jadi ingat, Mbah. Saya mau tadi minta tolong yang satu tadi itu, Mbah. Ya, Nyantet itu. paham. Namanya Surya Cahyono itu. Ya, itu ceritanya Bapak mau diapain. Ya disantet sampai teksak gitu, Mbah. Gitu sampai kejet-kejet. Boleh, tapi yo mahari mau 30 juta tadi, Mbah. Saya DP dulu nggak apa-apa, Mbah? enggak apa-apa. Ya udah, kita DP dulu ya, guys. Kita DP ini. Pakai dolar atau pakai apa, Mbah? Ya pakai rupiah. Atau pakai rupiah? 1 juta ya, Mbah? Ini DP-nya, Mbah. Nih. Untuk ini ya. Ya, Mbah. Namanya itu Surya Cahyono. Terus BIN-nya itu Pak Iman, Mbah. Bapaknya itu namanya Pak Iman. Nah, itu gara-garanya itu kenapa saya pengen nyantet, Mbah. Dia itu Surya Cahyono ini sombong, Mbah. Dulu pernah merebut pacar saya. Saya memang kalau mau cerita itu sedih. Tapi kalau cuma pacaran bisa cari yang lain. Kenapa kok sampai ambil jalan buntu? Sampeyan itu nggak pernah muda aja toh, Mbah. Mbah, namanya pacar itu kalau sudah cinta ya buta, Mbah. Karena masalahnya gini, Mbah. Saya dulu muda nggak pernah diputusin cewek. Nggak pernah diputusin cewek. Pernah, saya punya ajian. Oh, ajian apa, Mbah? Semarang Asem. Semar mesem. Itu beneran ada ya, Mbah? Beneran ada. Oh, Lewis Putih, Semarang Asem, Jalan Goyang, Cerwet Doro, Sarimano. Baru nulis ini. Darmo Gandul nggak ada, Mbah? Nggak ada. Nggak ada. Gendewa Bawono, Gendewa Bawono itu apa, Mbah? Panah Asmara. Panah asmara. Gendewa itu panah, Gendewa itu panah, Bawono itu api. Gendewa itu hati. Wow, banyak ya, Mbah, ajian-ajian percintaan itu. Tapi dulu itu saya modalnya anu, Mbah. Saya juga pakai ajian, Mbah. Itu. Ajian BCA, BRI, Mandiri, BNI itu, Mbah. Nah kalau itu kan uang. Oh, itu Kita uang. kan nggak main uang. Nah, Kalau bisa kita menghasilkan uang. kalau bisa menghasilkan uang, bukan pakai uang. Mau seneng karo wedok ngono duit, gak zaman. Kan perempuan pengen cantik kan skincare-nya mahal, Mbah. Ora urus. Itu urusan mereka bukan urusan saya. Ya kita kan sebagai lelaki kan kita harus punya apa ya, Mbah? Punya pertanggungjawaban, kita harus ngasih. Tanggung jawab itu harus nikah. Kalau masih pacaran itu nggak ada tanggung jawab. Oh gitu. Iya. Saya itu suka kasih duit loh, Mbah, sama pacar-pacarku. Itu mau hak sampean. Salah ya, Mbah? Nggak salah. Oh nggak salah. Tapi saya diputusin, diselingkuhin, Mbah. Iya, itu urusanmu, ora urusanku. Intinya kan semua orang itu punya karakter beda-beda. Oh gitu. Ya, punya pemahaman beda-beda, kalau juga berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Zaman saya dulu begini, zaman sampean sekarang begini, mengikuti zaman. Kalau mengikuti zaman, enak zamanku toh seperti itu, ya, Mbah. Itu apa Harto? Oh, Pak Harto. Kok yo aneh susu. Ya kan ada itu, Mbah. Ini wis gak usah cangkem. Tujuan rene iki wis tujuannya dikabuli, ya lu tujuan mana? Jadi itu santet tadi, Mbah. Ya wis nek ngono. Aja kakek ngomong. Lah mbahnya tuh nanyain loh kenapa Wis, gitu. tak rituale. Oh mau ritual, Mbah? Lama nggak, Mbah? Mbah, aku ngerokok boleh, Mbah? Mbah, aku minta rokoknya, Mbah. Kok pakai Surya Kencana segala tuh doanya? Hong wilaheng, dewa, apaan itu? Ini apa ini? Capek. Mbah, boleh minta rokoknya, Mbah? Rokok saya habis, Mbah. Monggo. Lah itu sajen, Mbah. Apa-apa. Nggak apa-apa, Mbah.
Terus tak ngomong nih sampai jaga kan ngomong, saya ngomong ya, gue gitu baik nantang aku gitu. Enggak mbah, dilanjut aja mbah, saya tak ngerokok mbah. Sesuai aku emosi kalau sampai. Ya jangan emosi lah mbah. Saya tak ngerokok dulu mbah. Gue tiba mau ngeramal ngomong. Mana mbah? Itu orang ngerti. Enggak mbah. Wes ayo, saya kencang. Loh, Tak ilmu. kok aku pakai ilmu apa mbah? Wes aku wes tahan. Aku nggak pakai ilmu apa-apa kok mbah. Pinjam koreknya mbah. Rano, wes menang. Ini rokok apa sih mbah? Kamu siap-siap. Loh, kok siap-siap gimana sih mbah? Wes resot tak. Bah. Maaf mau. Oh, Oh iya. nggak jelas ini dukun ini. Dia tahu kayaknya ini. Kita rokokan dulu guys, santai. Wih, enak juga ya, dengker merah. Ini rokok sajen nih guys, dengker kretek merah. Kok ada kinang, kinang apa ini? Pulang dari Mekah, kuat juga ya saya. Ya deh, ketemu sama ulama-ulama Mekah, sama putranya Syekh Maliki ketemu. Sumun bukbun umyun fahum la yarjun. Allahu Akbar. Kuat juga dia. Awakmu tiba cuma ngetes aku tok. Apa bah? Kadang-kadang Sedang makan saya enak, nek ora pengen urip mau berakhir malah. tebak-tebakan. Bah, ini tadi itu telur pentah atau matang bah? Aku wis emosi kalau sampai. Oh sampai udah emosi tuh. Enggak, aku tanya mbak, kalau mbaknya sakti, ini kan mentah mbak, mentah nggak sih? Aku wis ora ngurusi pertanyaanmu. Orang ngurusi. Pengajar wis sesuai. Enggak, Cok tiba ya. sampai bisa bikin telur ini matang nggak? Ranos. Yang siap-siap. Enggak, kita tebak-tebakan aja mbak, berhadiah mbak. Bisa bikin telur ini matang nggak? Tanpa dimasak. Ini orang ngajak berantem terus ini orang. Untung aku pulang dari Mekah mbah. Masih banyak kesabaranku. Anget-anget rasanya. Nih, mau tahu mbak? Ayo bangun. Mana kemampuanmu? Keluarkan Nyiro Kidul nih blorong. Mantra-mantramu keluarkan. Ah, kelengger dia. Hah? Kelengger dia. Tebak-tebakan. Ini mentah apa matang? Oke, Mentah. mentah kayaknya sih. Ini mentah apa matang? Yang itu matang aja. Ini matang. Ini mentah. Saya sulap ya. Bismillah. Ini tadi kamu bilang apa? Matang apa mentah ya? Matang nggak yang itu tadi? Ini kamu tadi bilang matang. Ini mentah. Ya. Ini yang matang di sini ya. Ini yang mentah ya. Ya. Yakin mentah? Yakin? Yakin. Matang gitu. Matang apa mentah? Itu matang itu. Hah? Itu matang. Ini matang. Ini kalau aku mau niat ini jadi matang, tapi kalau aku nggak niat nggak jadi matang. Ini matang apa mentah nih? Matang. Ini matang kan? Berarti yang mentah yang mana? Yang itu. Ini tak lempar kepalamu ya. Yang ini ya. Matang juga itu. Mbah Dukun Karno yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Walaupun dia berusaha menyerang Gus Nur Samsun dengan ilmu santetnya, ternyata santet itu tak mampu memberi dampak yang berbahaya. Dan ketika Gus Nur Samsun berbalik menyerang dengan ilmu pamungkasnya, serangan itu langsung menghajar tubuh sang dukun hingga tak berdaya. Bahkan, serangan yang hebat itu langsung membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat Mbah Karno.
sang dukun santet yang sangat menyesatkan itu, dan agar sang dukun tidak bisa menjalankan kesesatan perdukunannya, Gus Nur Samsun mencabut ilmu iblisnya, juga menghancurkan kekuatan jahat yang menguasai tubuhnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.